Pada tanggal 8 September tahun 2025, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani digantikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Lantas, siapakah Bapak Purbaya ini? Dua, tiga, ya Pak. Tiga. Ada LPS. Makasih Pak. Sih gitu ya. Yang ini boleh joget kalau DPR dilarang keras katanya. Ya, kalau mau joget kerja dulu yang bener gitu kan. Nih yo, harta kekayaan Menku Purbaya Yudi Sadewa, tanah properti sekian M. Ini kendaraan ya, sekian M. Nah, ini yang bikin plot twistnya nih. Tanpa catatan utang. Tanpa catatan hutang loh. Kalau nggak punya duit, nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja. Tapi kalau untuk flexing nggak usah lah. Pak Purbaya ini bukanlah orang baru di dunia ekonomi. Beliau adalah lulusan ITB, lalu mendapatkan gelar master dan juga doktor di Purdue University di Amerika Serikat. Karirnya sangat panjang. Beliau memulai karir ekonominya di Dana Reksa, kemudian menjadi deputi di Kemenko Perekonomian, lalu sekarang menjadi ketua lembaga LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan sejak tahun 2020. Rekam jejak ini membuatnya dikenal oleh banyak orang sebagai ekonom yang tidak hanya paham dari teori saja, melainkan karir di lapangannya juga sangat luar biasa. Lalu prestasi Pak Purbaya ini ada banyak. Di antaranya pada saat di LPS, beliau menjaga stabilitas sektor keuangan dan juga memodernisasi mekanisme di LPS, dan juga mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di media online pada tahun 2021 di kategori lembaga negara. Namun bukan hanya itu yang membuat nama Pak Purbaya ini naik. Pak Purbaya mempunyai ciri khas yang unik, yaitu gaya komunikasi yang lugas, belak-belakan, bahkan berani menyampaikan sesuatu yang biasanya hal-hal ini tuh ya bahasanya diperhalus oleh pejabat lain. Nah, karena karakter ini, beliau dianggap sangat cocok dengan kondisi pada saat kemarin ricuh. Pemerintah pada saat kemarin ingin menunjukkan keberanian dan juga ketegasan menghadapi masalah ekonomi yang sedang terjadi. Singkatnya, ada 3 alasan utama kenapa Pak Purbaya ini dipilih menjadi Menteri Perekonomian. Yang pertama, latar belakang ekonomi yang sangat jelas dan juga sangat bagus. Yang kedua, citra tegas dan juga apa adanya. Sedikit berbeda dengan Menteri Keuangan yang sebelumnya, yaitu Sri Mulyani, yang kadang beliau sangat berhati-hati dalam menyampaikan statement. Yang ketiga, Pak Purbaya ini bisa membawa kebijakan yang lebih pro-rakyat. Salah satunya mengurangi pajak untuk gaji di bawah 10 juta. Sekaligus beliau ini berani dalam menjawab tantangan zaman yang ada pada saat sekarang. Setelah dilantik, nama Menteri Pak Purbaya ini langsung menjadi bincangan publik. Kenapa bisa begitu? Bukan karena gaya formal atau pidato resmi yang penuh dengan data-data yang gak jelas, tapi justru karena ucapannya yang belak-belakan, ceplas-ceplos, dan juga bersama realitanya. Dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit.
dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir tuh, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Lalu yang bikin nama beliau naik itu adalah kebijakannya akhir-akhir ini mengenai penyaluran uang sebesar 200 triliun rupiah. Nah, uang 200 triliun rupiah ini beliau salurkan ke 5 bank himbara, yaitu himpunan bank milik negara. Di antaranya ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Nah, ketiganya ini mendapatkan uang sebesar 55 triliun rupiah. Lalu 2 bank sisanya ada BTN memperoleh 25 triliun dan juga PT Bank Syariah Indonesia atau BSI mendapatkan 10 triliun rupiah. Nah, menurut kalian hal yang dilakukan Purbaya ini sudah benar atau ya ada kesalahan? Nah, sebelum bahas lebih lanjut, coba kalian lihat video TikTok ini. Lihat Kemenke bikin gebrakan terbaru. Apalagi? Katanya beliau bakal memasukkan 200 triliun ini ke perbankan. Oh ya, dari mana uangnya? Katanya dari uang kas negara. Nah, katanya kalau dengan kebijakan ini bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Nah, kenapa itu bisa? Yuk kita lihat di sini tuh bisa uangnya jadi berganda nih kalau kita masukin ke bank. Misalnya tadi 200 triliun dimasukin ke bank A. Nah, bank A ini wajib menyimpan 10%. Jadi 20 triliun di bank A, sisanya ini boleh dipinjamkan. Nah, orang yang pinjamkan pasti dong uangnya bakal disimpan di bank juga. Misalnya disimpan di bank B. Nah, di bank B ini juga sama sistemnya, harus nyimpan 10%, berarti 18T, sisanya ini boleh dipinjamkan. Orang yang dapat pinjamannya disimpan lagi di bank C, dan seterusnya, disimpan, dipinjam, disimpan, dipinjam. Sampai akhirnya uang yang beredar ini, uang yang tercatat itu segini. M sama dengan 1/RR kali MB. Masukin angkanya ini 10%, MB-nya 200 triliun. Berarti uang yang tercatat di seluruh Bank Indonesia ada sekitar 2000 triliun. Nah, ini bagusnya apa? Kalau 2000 triliun ini menaikkan konsumsi dan investasi, maka Y-nya juga bakal naik si PDB-nya. Jadi kalau CI naik, Y atau PDB-nya bakal juga naik. Nah, inilah yang menyebabkan ekonomi roda Indonesia berputar. Itu maksud kata Pak Menteri. Nah, tapi di sini juga harus hati-hati. 200 triliun itu bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Kenapa? Karena kalau uang yang beredar ini naik, yang ada naik itu jadi 2 nih. Kan ini ruas kiri naik nih. Ruas kanan juga bisa naik. Yang naik itu bisa si Y-nya, bisa si P-nya. Apa itu? Nah, kalau Y-nya ini bagus, ini yang kita inginkan, PDB-nya yang naik, ekonomi tumbuh. Tapi kalau P-nya yang naik, ini yang bahaya. Artinya harga barang jadi naik dan ternyata jadilah inflasi. Makanya 200 triliun ini perbankan ini harus dipantau. Dia bagus nih kalau Y-nya naik, tapi bahayanya kalau lari ke P yang naiknya. Makanya penyaluran kreditnya harus dipantau nih, harus masuk ke sektor-sektor yang produktif kayak bangun pabrik, pertanian, infrastruktur. Jangan terlalu banyak di yang konsumsi, misalnya buat beli tanah, beli saham, atau beli properti yang spekulasi. Semoga aja kebijakan terbaru Pak Menko ini benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Merdeka. Amin. Oke, di sini gue bakal coba ngebedah sedikit mengenai isi video tadi. Jika kalian gak mengerti, video tersebut menggunakan konsep fractional reserve banking untuk menjelaskan bagaimana uang 200 triliun ini bisa berlipat ganda. Jadi gini, ketika uang 200 triliun ini dimasukkan ke Bank A ini hanya wajib menyimpan sebagian kecil uangnya, kurang lebih ya sekitar 10% atau 20 triliun saja.
Nah, itu tuh dilakukan sebagai cadangan. Sisa uangnya sebanyak sekitar 180 triliun dapat dibincangkan kepada orang lain. Nah, penerima pinjaman ini akan membelanjakan uangnya, dan uang itu juga pada akhirnya akan masuk kembali ke bank lain. Mari kita sebut saja sebagai Bank B sebagai simpanan. Nah, di Bank B ini sama seperti proses sebelumnya. Dia menyimpan uang 10%, lalu si 80%-nya juga dipinjamkan kembali. Nah, proses ini terus berulang sampai ke Bank C, Bank D, Bank E, terus menerus seperti itu. Nah, dengan ini, uang yang asalnya disuntikan 200 triliun bisa berkembang menjadi 2000 triliun. Nah, itu berdasarkan ya teorinya ya. Oke, analoginya seperti ini. Misalkan gua mau bikin sebuah usaha UMKM, tapi modal gua itu ya kurang gitu buat bikin usaha ini. Terus gua pinjam sebesar kurang lebih ya 5 miliar lah untuk usaha gua ini. Nah, dari uang 5 miliar ini gua bikin usaha, bikin lapangan pekerjaan, dan juga bisa menggaji kepada orang lain. Nah, dari sini terjadi perputaran uang, gua untung, nanti bayar ke bank, bank juga mendapatkan keuntungan. Jadi proses yang tadi 200 triliun ke 2000 triliun itu ya seperti itu. Banyak UMKM atau usaha-usaha yang pinjam, untungnya balikin ke bank tersebut, membuka lapangan pekerjaan, uang mengalir di masyarakat. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu adalah hal positif jika kebijakan ini berjalan dengan baik. Lalu jika kebijakan ini gagal, apa sih dampak negatifnya? Nah, di sini bakal gua coba jelasin. Untuk resiko terburuknya dari gagalnya kebijakan ini adalah inflasi. Inflasi bisa terjadi jika perputaran uang yang tidak bisa diimbangi dengan produksi barang atau jasa yang ada di masyarakat. Maka harga-harga yang ada di masyarakat itu akan melambung naik tinggi. Nah, hal ini justru bakal menggerus daya beli masyarakat dan juga tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang real. Menteri Purbaya sendiri mengakui adanya resiko inflasi ini. Beliau meyakini inflasi bisa dikendalikan selama kredit disalurkan ke sektor yang tepat. Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Nur Hidayat, seorang ekonom UPN dari Jakarta, beliau meminta pemerintah untuk mewaspadai resiko penambahan likuiditas, yaitu uang 200 triliun tadi, yang bisa menyebabkan inflasi jika uang yang beredar ini tidak dipantau dan juga tidak disalurkan ke sumber yang produktif. Yang kedua, penyaluran kredit tidak tepat sasaran. Nah, hal ini juga menjadi masalah di kebijakan ini karena ada kekhawatiran bahwa bank akan menyalurkan uang tadi ke sektor yang tidak produktif atau ke nasabah korporat besar, bukan ke UMKM atau sumber usaha yang akan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Hal ini akan mengurangi efek positif dari kebijakan ini. Lalu untuk mengatasi dua hal tersebut, ya pemerintah harus melakukan apa? Yang pertama, bisa dengan melakukan pengawasan yang super ketat. Lembaga seperti OJK dan juga KPK harus melakukan pengawasan yang sangat super ketat terhadap penyaluran kredit oleh perbankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersalurkan tadi tidak disalahgunakan untuk spekulasi, kredit fiktif, ataupun kepada sektor yang tidak produktif. Yang kedua, ada mekanisme transparansi dalam pelaporan. Nah, bank-bank yang sudah bermitra tadi diwajibkan untuk melaporkan secara bulanan terhadap dana yang disalurkan tadi. Nah, laporan ini dilakukan kepada Menteri Keuangan. Nah, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat melihat apakah dana yang sudah disalurkan tadi itu sudah sesuai dengan tujuan ataupun belum. Oke, jadi cuma segini yang bisa gua sampaikan tentang Menteri Purbaya ini, Menteri Keuangan kita yang baru.
Dimulai dari ya latar belakangnya seperti apa, terus alasan dia dilantik kenapa, dan juga kebijakannya yang fenomenal menuai pro dan kontra. Nah, jika kalian punya usulan, punya saran, atau punya ide tentang Pak Purbaya ini, apakah yang dilakukannya itu sudah benar atau salah? Coba kalian tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan. Thank you and see you.